Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat. Walaupun di masa pandemi ini kita harus senantiasa jaga protokol kesehatan, dan walaupun di rumah kita harus senantiasa produktif dan semangat dalam belajar walaupun itu secara daring. Saya akan membagikan beberapa materi mengenai pengorganisasian dan struktur organisasi yang pastinya teman-teman sekalian itu penasaran bagaimana konsep pengorganisasian, bagaimana struktur organisasi. Baik, langsung saja saya Septia Nur Aini akan membagikan materinya yang ditemani oleh kakak-kakak yang cantik dan ganteng-ganteng tentunya, yaitu ada Kak Arina Otavia, ada Kak Fajar Dwi Pangga, dan ada Kak Aprilia Khalid Pratama. Silakan. Terima kasih kepada Mbak Septi atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu ada pengertian organisasi. Nah, pengorganisasian ini yaitu merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Pengertian ini menurut Stoner tahun 1996, sedangkan menurut Hani Handoko tahun 1999 bahwa pengertian pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi. Yang B ada syarat utama pengorganisasian. Adanya sekelompok orang yang bekerja bersama, lalu adanya tujuan-tujuan berganda yang hendak dicapai, adanya pekerjaan yang akan dipekerjakan, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya pendelegasian wewenang, adanya hubungan atau relationship antara satu sama lain anggota. Lalu, adanya penempatan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan. Yang terakhir, adanya tata tertib yang harus ditaati. C. Prinsip pengorganisasian. Penunggu yang tegas dan jelas, pembagian tugas pekerjaan, adanya koordinasi, kesatuan komando, delegasi wewenang, luas jenjang pengawasan yang jelas, seimbang, dan fleksibel. Yang D. Unsur pengorganisasian. Struktur organisasi, tugas, orang, keputusan, dan imbalan. Lalu yang terakhir ada situasi informal. Proses pengorganisasian. Menurut Stoner tahun 1996, langkah-langkah dalam proses pengorganisasian terdiri dari 5 langkah. 1. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang. 3. Mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien. 4. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam satu kesatuan yang harmonis. 5. Memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi. A. Pengertian. Menurut para ahli struktur organisasi yaitu outline, skema atau bagan organisasi mulai dari penempatan pimpinan yang paling atas sampai pada penempatan petugas yang paling bawah. Ada juga yang memahami bahwa struktur organisasi yaitu jalinan unsur-unsur organisasi yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Schermerhorn berpendapat struktur organisasi adalah sebuah sistem tata kerja, mekanisme kerja, hubungan, pertanggungjawaban, dan komunikasi antara individu maupun antara kelompok. B. Faktor penyebab struktur organisasi. 1. Strategi. 2. Ukuran organisasi. 3. Teknologi. Dan 4. Lingkungan. C. Bagan struktur organisasi. 1. Organisasi formal merupakan sistem tugas, hubungan wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan struktur organisasi formal. A. Wewenang. B. Tanggung jawab. C. Pertanggungjawaban. D. Delegasi. E. Koordinasi. Yang kedua, organisasi informal adalah suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal. Organisasi informal terjadi dalam semua perusahaan karena adanya interaksi manusia dan orang akan selalu berinteraksi serta membentuk keakraban. Struktur organisasi informal. A. Organisasi lini. B. Organisasi garis dan staf.
C. Organisasi fungsional. D. Organisasi komite atau panitia. E. Organisasi matrik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tak ada titik yang tak retak karena tak ada manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Pesan dari kami yaitu jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.